Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bujang Episode ke-17. Mantap. Mantap. Jadi kita hari ini tuh mau ngebahas sesuatu yang agak riskan ya. Yang agak riskan. Iya, karena ini memang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan apalagi di umuran kita Di yang kota-kota besar. Iya, di kota besar. Enggak sih, hampir semua sih, kayak di desa juga hampir sering kejadian Ya, juga. cuman gak ke-expose. Iya, nggak ke expose Nah, itu. ke-expose-nya banyaknya di kota besar. Iya. Jadi tahunya di kota-kota besar. Iya. Jadi hari ini tuh kita mau ngebahas soal Hamidun. Bukan, ini ya tuh, kenakalan remaja. Ah ya, lebih halus ya, Ya. lebih halus ya. Bahasanya dirapi-rapiin aja Iya, maaf, dikit-dikit. aduh, saya terlalu vulgar. Tipis-tipis. Maaf saya kasar. Sebab bukan makhluk halus. Jadi kita mau ngebahas tentang kenakalan remaja, yang mungkin dan memang kita pernah lakukan. Ya kan mungkin dan Ya. memang kita nggak tahu ya, Ya. kita nggak tahu ya, mungkin dan memang kita nggak mengakui dan kita juga nggak to the point untuk Pernah melakukan. apa maksudnya kita nggak menghindari juga, Ya. tapi kita juga nggak ngomong kita pernah melakukan. Jadi ini kita cari aman aja ya. Oke. Ya siapa tahu misalkan Aing pernah ngelakuin namanya ente kan, Ya, atau misalkan betul. mana pernah Aing enggak kan, Oke. gitu loh. Kita orangnya duaan, gitu. Oh iya, sekarang hari ke-4 udah nggak ada Arif ya? Udah Arif, ya Allah Arif udah kita usir, Iya. karena dia sudah menginap lebih dari 3 hari. Dah. Visa untuk menginap dalam Islam kan 3 hari ya. Ya. Visa bertamunya sudah habis ya, jadi kita harus Tamunya udah habis. Nggak mungkin adabnya tamunya. Boleh. Misalkan besok dia mau datang lagi nggak Nggak apa-apa. apa-apa, soalnya udah pulang ya. Udah pulang, jadi balik lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Balik lagi ke bahasan yang tadi ya. Soal apa tadi? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja di zaman sekarang gimana sih, Do? Emang, Do? Lebih ke apa ya? Kalau misalkan kita ngomong soal minum air putih, Ya. terus menghisap tembakau, Ya. yang Terus tembakaunya Macam-macam, tidak ada ya. bea cukai yang 15 Ya, ribuan. Iya, aja mau aing. Berapa 10.000, 20 batang. Ya, terus apa? Kenakalan di jalan-jalan Di ya. jalan-jalan yang tiba-tiba dia mencari eksistensi dan Eksistensinya. membacok orang, Mm-mm. gitu. Dan yang lebih ke dalam-dalam dia mencoba untuk menjadi dewasa, sedangkan dia tidak paham apa itu dewasa. Nah, Gitu dan ya. itu banyak dibahas di Twitter yang aing dapat cerita-cerita kayak gitu. Iya, masalahnya gimana ya, kalau misalkan kita ngomongin Twitter juga hampir semua trending juga ada ya. Ya, Lagi gitu. FCS berbayar. Wah, Anjing, kenapa sih? langsung ditembak ke sana. Tapi Aing bingung loh kenapa sih kalau misalnya. Bridging. Iya, enggak, Aing bingungnya gini loh. Kenapa mereka itu dibanding dakwah apa yang kayak gitu dia lebih giat Lebih gitu, kenceng ya. lebih giat. Maksudnya tuh bayangin aja dari beberapa puluh trending di situ dia kena semua. Ada, woy, anjing, Dia kena ada, woy. semua gitu. Emang cari rezeki meren di situ. Iya, mungkin ya. Dan itulah yang patut benar-benar kita notice Waspadai ya. ya. Enggak, kita notice. Di notice, oke. Maksudnya itu rezeki Allah mah Di dari mana mana aja, aja gitu bener, ya. dari mana bener. aja, itu bener. Nggak semua orang yang baik aja yang dikasih rezeki, nggak semua yang jahat juga dikasih Yang gitu. jahat juga dikasih. Dan kita nggak ngomongnya FCS jahat, enggak gitu kan. Tuhan Maha Baik. Tuhan maha baik pokoknya semuanya dikasih rezeki sama dia tanpa Nggak pandang bulu. pilih-pilih ya, nggak pilih-pilih. Bener. Tuhan Maha Baik. Mau kamu sejahat apa, Tuhan Maha Baik pokoknya mah. Tuhan Kurang juga, baik naon? Tuhan juga nggak pernah bilang, kamu pendusta. Cen." Oh, Nggak pernah. Nah, yang ngomong kayak gitu teman kamu. Apa tetangga kamu yang ngomong kayak gitu? Aduh. Sebenarnya pengen langsung dimasukin sih, Bo, cuman introduce-nya masih kurang pas sih. Cuman ya udahlah ya. Namanya juga belajar. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Karena ini channel juga yang nonton. Udah ada yang nonton loh. Udah ada yang nonton. Ayo suatu seneng ya ini, seneng. Oh, Kenapa ya? Karena emang niatnya juga kan kita mau sharing ya. Kita membahas di sini, kita nggak bahas, sebenarnya kita nggak bahas agama. Kita mau bahas dari sisi logika aja ya.
karena pada dasarnya agama itu adalah kumpulan dari logika juga ya. Ada beberapa juga logika yang kita nggak nyampe, bukan agama yang salah, kita aja yang kurang pintar. Oke. Tumben pinter. Gitu loh. Ya emang bener kan? Iya, bener iya. kan? Dan soalnya agama juga bukan akal-akalan doang gitu. Bukan ya. akal-akalan, emang semuanya pembuktian. Harus ada di hatian lah. Gitu. Gitu. Macam kayak dikembalikan lagi ke tanah, emang bener. Pas lagi Anda ditanam di tanah, langsung jadi ubi dan singkong. Bener kan? Jadi umbi-umbian. Aing mau dibelokin, Aing cuman gak mau. Aing gak mau. Ini mah karena mati itu adalah kesempurnaan ya. Kalau mati adalah kesempurnaan kalau kata efek rumah kaca ya. Iya. Masalah kalau misalkan kita hidup nggak mati, kita belum sempurna dong. Nggak rame. Iya. Kayak hukuman lah kalau misalkan hidup tapi nggak mati-mati. Susah kayaknya. Asli baru dakus. Ini saya tak hidup sorangan. Oke, ini udah masuk berapa? Udah masuk 5 menit ya. Okay. Kita sebenarnya hari ini niatnya nggak mau ngejar durasi, cuman ya kita tetap harus jalan aja gitu. Ya harus mencoba untuk berpikir ya. Biar lebih cekatan ya. Biar lebih cekatan lagi. Iya. Oke, lanjut coba. Kalian mau nyebut lain. So, boleh. Jadi yang pengen aing bahas di sini soal kenakalan remaja yang kerap kaitannya sama seks gitu. Iya. Itu kan banyak gitu ya anak-anak zaman sekarang yang dia taunya cuma main doang tapi nggak tahu sama resikonya gini kan. Sebenarnya kalau misalnya diomongin sekarang sih enggak sih kayaknya. Ya dari zaman dulu, cuman dulu nggak maksudnya nggak ke up ya. Ada dari dulu cuman nggak ke up karena dulu kan di XTC juga kan, XTC artinya kan exalted coitus ya kan. Oh yang itu. Nah coitus sendiri kan artinya kan tentang seks bebas kan. Oke. Nah jadi kita membesarkan tentang seks bebas itu juga dari tahun berapa itu, 90-an. Oh malah dari zaman dari zaman sebelum Indonesia merdeka juga udah dari ada. Zaman Nabi aja sudah dinotis ya kan gitu loh. Soal perbudakan kan kalau cuma ya. Soal perbudakan bahkan seks bebas juga ada mungkin cuma karena mungkin di zaman itu nggak ada sosial media. Jadi nggak ke up ya. Jadi nggak ke up. Nah sekarang emang ini suatu keresahan pasti ya kan. Ini keresahan buat buat kita pribadi dan kita juga melakukan dan tidak. Sebenarnya orang lebih ke notice tuh gara-gara ini temen aing bapak-bapak ya, temen aing udah jadi yang bapak-bapak terus punya anak perempuan gitu loh. Nah dia tuh kaget waktu sama aing diajak ngecamp ngedenger ada orang di tenda sebelah tuh ngomongin soal anjing baturan anjing aing mah geus kieu jeung awewe aing cenah. Anjing gimana enggak serem gitu manehna sebagai bapak-bapak yang udah punya anak perempuan gitu. Aing goblok merinding bangsat. Merinding anjing. Bangsat cuma. Nah, iya gitu lah maksudnya kita. Sedangkan yang si orang itu yang dia cerita tuh punya anak cewek? Bukan. Dia masih anak-anak. Oh, dia masih anak. Nah, dia belum tahu sama resikonya gini kan kalau misalkan ngelakuin itu imbasnya bakal kayak gimana ke depannya gini kan. Entah itu dari penyakit menular atau tanggung jawab yang lebih mungkin nanti ke depannya. Iya. Mungkin juga emang udah ada beberapa contoh dari teman-teman kita juga ya. Ya, Itu juara Oyo. Ya, kayak gitu bener. Ada. Anjing, aing reading sumpah ngomongin kayak gini. Cuman ini emang harus sih mencek orang. Iya, soalnya kalau misalkan mau kayak gitu minimal ngerti lah gitu loh. Iya karena gini loh, kalau misalnya menurut aing ya literatur tentang seks di Indonesia itu sangat minim karena dianggap tabu ya kan. Yang pengen aing bahas ya kan, dianggap tabu ya. Kenapa tabu banget gitu loh. Padahal kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu, kita bukan untuk kita bukan untuk nggak pengen ngelegalin aing juga. Kita juga nggak ngelegalin, cuman dalam artian semakin orang tahu semakin orang menghindar. Nah, jadi kayak paham lah ya. Iya, jadi kayak misalnya kita ngomongin soal alkohol ya. Semakin saya tahu alkohol, semakin saya ingin menghindar. Karena apa? Ya pertama ya untuk umur ya kan, untuk umur. Takutnya nanti misalkan saya udah punya anak, saya umurnya pendek ya kan. Gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang ya untuk mati muda sebenarnya bukan suatu hal yang menakutkan, cuman suatu hal yang untuk kalau bisa jangan dulu gitu. Walaupun kematian adalah milik Allah ya. Soalnya masih ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan gitu kan ya kalau soal kayak gitu mah. Nah, balik lagi ke bahasan tadi soal seks bebas ya. Lebih ke ini ya, lebih ke kenapa sih kalau misalnya di Indonesia literasi seks itu minim banget gitu. Kalau cek orang ya, Indonesia kan emang daerah timur ya. Negara-negara bagian timur dan negara-negara bagian timur masih kental banget sama agama gitu loh. Yeah. Jadi buat ngomongin hal yang kayak gitu teh
apa ya, ada tempatnya geningan. Sebenarnya kalau misalkan orang ini kita nggak ngomongin soal dasar agama ya, tapi kalau kita ngomongin soal dasar logika, sebenarnya agama juga udah melogikakan soal seks loh. Ya semua agama malah sampai, ya. Iya, sampai dia ngejelasin sampai hal detail kayak manusia itu diciptakan dari gumpalan darah kayak gitu kan. Nah dari apa air yang hina segala macam dia sudah menjelaskan, cuman memang mungkin nggak dilebarkan gitu ya, nggak diteliti lebih dalam, malah ditabukan. Yang disayangkannya itu kayak gitu. Cuman cek orang sih malah lebih ke ini sih Dok, lebih ke pola asuh si orang tuanya. Pola asuh ya. Pola asuh apa ya, kalau misalkan ngomongin tabu kan nggak semua guru atau nggak semua sekolahan atau instansi ngajarin soal kayak gitu kan. Dia takutnya juga dari orang tuanya juga ngelarang ya kan. Atau salah satunya orang tuanya ngelarang, atau emang nggak dikasih tahu sama si orang tuanya gitu loh. Padahal yang kayak gitu kan apanya kudu lah. Kalau mana sorangan sama orang tua pernah diajari belum? Nggak pernah malah. Kalau untuk diri aing ya, untuk diri aing sebagai laki-laki enggak, cuman kalau untuk cewek iya. Nah, sama aing juga, bapak orang ya, lebih nyeritain kayak gitu soal ke teteh kan. Iya. Aing ke orang mah cuman suruhnya teh tanggung jawab, jaga diri, gitu unggulan. Iya, tanggung apa? Ya, laki-laki lebih ditekankan ke tanggung jawab ya. Iya, itu. Gitu. Ya emang benar-benar ini sih benar-benar agak riskan ya. Pola asuh orang tua anjay. Iya. Cuman kalau misalkan menurut aing ya, sebenarnya kalau misalkan untuk ke pendidikan sendiri sebenarnya harus loh. Pendidikan sebagai instansi pendidikan gitu ya. Iya, maksudnya tuh kita tekankannya tuh bukan di dalam artian seksnya doang ya. Kita tekankan kenapa seks itu dilarang? Norma. Iya, maksudnya dia melawan norma. Maksudnya tuh ya, maksudnya kenapa dalam ya kan karena kita nggak bisa menutupi bahwa kita adalah negara yang bertimur-timuran ya. Iya, ketimur-timuran ya kan. Nah, kenapa kita ngomong seks itu dilarang? Harusnya itu lebih dibahas gitu. Nah. Dan bukan ditakut-takuti. Itu sih Iya kan? Maksudnya kayak bukan jangan ya. Lebih baik kalau misalkan pas lagi untuk berceramah itu, ini mah cuman sedikit saran dari saya ya. Ya kan? Pas lagi berceramah itu jangan ditembakkan ke dosa doang loh. Oke. Paling enggak dikasih logika lainnya ya. Ya, jadi kenapa dosa itu dilarang? Kenapa itu menjadi dosa? Kenapa itu ada latar belakangnya? Iya, jadi misalkan kayak kita ngomongin soal kenapa sih anak hammer itu dosa? Hammer itu dosa. Oh, ternyata jelek untuk hati, untuk ginjal ya efek kan. sampingnya kemana-mana Iya, gitu dan kan ya. ternyata alkohol itu tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti yang dokter kita waktu itu pernah bahas juga kan. Oke. Nah, kena kan ya jadi dapat gitu loh. Jadi untuk bilang dia nggak boleh tuh enak gitu ya. Iya, seperti rokok juga, kayak misalkan rokok kan bikin kanker segala macam gitu kan. Jadi walaupun orang tetap melakukan, dia anjir tetap mikir gitu. Ada kesadaran lah ya. Minimal ada kesadaran. Ya setidaknya bisa mengurangi, bagus-bagus bisa berhenti. Iya, kayak gitu. Nah, perihal si seks bebas yang itu gitu. Nganalogikainnya gimana Dok berarti? Kalau aing pribadi ya mikir soal seks bebas karena bukan karena ya. Ya gimana ya? Orang sadar sebenarnya sebagai manusia atau sebagai yang hidup mungkin ya. Hubungan biologis emang kudu modelnya. Butuh. Cuman harus ada border lagi geningan. Iya. Si border ini nih yang harus jadi pertahanan makhluk-makhluk hidupnya supaya tidak merusak generasi-generasinya gitu loh. Ya kan karena efek dari seks itu kan adalah adiktif ya. Ya, bisa jadi adiktif. Cuman kalau misalkan untuk yang sudah menikah itu suatu hal yang diperbolehkan. Diharuskan malah enggak. Yang ditakutkan itu yang melakukan seks yang di luar nikah itu adalah suatu hal yang janggal. Misalkan dia tidak memakai alat pengaman, terus seks bebasnya itu sendiri jadi kayak terlalu sering berganti pasangan. Yang ditakutkan yang seperti itu, penyakit-penyakit yang kayak gitu loh. Nah, yang ditakutkan lagi Anda yang melakukan, terus Anda pindah ke yang lain, orang yang baru mencoba masuk ke situ langsung kena. Itu lebih kasihan, iya kan? Dan lebih kasihan lagi, orang ini sama orang ini yang melakukan, dua-duanya pusing, ngasih pusingnya ke orang lain. Nah, itu lebih pusing. Iya, maksudnya apa ya? Lebih ke aing nggak dapat enaknya, cuman aing kedapat kebagian pusing. Iya, gitu loh. Maksudnya harus nolongin, harus gimana kan
kamu yang melakukan, harusnya kamu yang bertanggung jawab gitu Ya, loh. dan emang jujur ya di Indonesia sendiri untuk tanggung jawab kayaknya masih kurang Kurang ya, banget. masih kurang banget, bahkan sampai ke Kebersihan. pemerintahnya juga ya. Ya, kadinya dia anjing. Kadinya dia wah, bangsat. Iya. Sama aing kan bebas teh. Ya masa kalau udah ngomongin tanggung jawab emang berat sih. Iya, betul. Nah, terus usahain kalau untuk melakukan itu kita harus memakai alat pengaman. Kalau belum Kalau belum sah ya. kalau belum atau belum pingin punya lah. Ya, karena apa ya? Itu untuk Selain- untuk diri sendiri. Ya, selain untuk mencegah penyakit Iya, menular penyakit gitu. menular gitu. Ya, itu sih lebih pentingnya itu Itu sih penting gitu. Kadang Secara kita nggak ngomong seakan-akan wah kamu seks bebas, kamu berdosa gini disiksa. Ya kita juga maksudnya saya pribadi aja agama masih jelek gitu ya kan, masih di bawah rata-rata gitu. Jadi aing nggak berani untuk melarang gitu. Ya. Cuman balik lagi, itu balik ke diri sendiri loh. Kalau misalkan kita melakukan hal yang seperti itu, pasti ada konsekuensinya. Dah, selalu Ya itu mah selalu. ya kan, apalagi kayak terlalu sering berganti pasangan itu kan suatu hal yang berlebihan jadinya kan. Nah balik lagi, kalau suatu hal yang berlebihan pasti konsekuensinya pasti ada Ya, penyakit atau dan suatu hal yang dilarang sih. ya kan. Jadi pastinya kan dilarang ya, nggak boleh lah sesuatu yang berlebihan tuh. Gitu loh. Kecuali benghar. Sama aja, Ngebatin duit. sama aja sebenarnya, sama aja. Lebih Iya. sana sih. Nah terus nanti larinya juga ke anak. Nah, si anaknya bakal lebih kasihan lagi soalnya. Heeh. Nah, ini nih yang sama yang pengen dibahas pesannya tuh ya. Kalau misalkan ada kasus kayak gitu nih ya, terus pahit-pahitnya jadi anak gitu ya. Berarti dalam kondisi ini si orang tuanya dua-duanya belum siap mental. Nah benar. Secara Iya. mental, Iya. secara psikologi dia belum Iya. siap untuk jadi orang tua kan. Karena dia emang tidak ada pernikahan Tidak di ada sana. tidak ada tidak ada kesadaran untuk bener-bener ingin punya bersama, anak. ingin bersama juga Ya, kan. itu makanya nanti waktu si anaknya ada, dia pasti bingung buat ngolah anak, bukan ngolah anak tapi apa ya? Mendidik ya kan. Mendidik si anaknya itu, pola asuh si orang tuanya bakalan pasti kurang. Iya, iya. Terus agak sedikit masuk ke agama. Kenapa anak yang di luar nikah mungkin bakal banyak yang nanya ya, kenapa anak yang di luar nikah itu tidak mendapatkan hak waris ya kan? Oh iya, Ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ini sedikit masuk ke agama karena emang Karena kita- bahasannya bakal masuk ke sana. mau nggak mau kita beragama juga ya. Maksudnya dan itu juga masuk logika gitu loh. Kita nggak tahu, maaf, si cewek itu suatu barang yang rentan ya. Kita omongin cewek sebagai barang, maaf banget ya. Nah, kita nggak tahu si cewek itu sudah seks dengan siapa, Oke. ya kan? Nah, kita walaupun sekarang sudah ada ilmu tentang genetik segala macem, pasti ada human error, Oke. ya kan? Pasti ada human error. Nah, pas lagi kita cek genetik ternyata anak itu benar-benar anak kita atau bukan kan mungkin aja ya kan, siapa tahu juga ada campur tangan dari sperma orang lain. Ya. Nah, kenapa anak yang di luar nikah itu tidak boleh diberi hak waris dari bapaknya? Ditakutkannya. Ini bukan ngejelekin cewek, ditakutkannya si cewek juga sudah melakukan dengan orang lain. Oh, jadi si hak warisnya juga nggak akan Ya nggak jelas jadinya. buat siapa sih Iya. warisan ininya teh kayaknya. Nggak jelas gitu loh. Kecuali kalau misalkan dari si bapaknya juga sudah membesarkan hati untuk memberi sedekah. Ya, kecuali itu ya. Iya kan? Sebelum si bapaknya meninggal mudahnya. Iya, jadi larinya bukan waris, jadi Bukan waris, sedekah. jadi ngasih lah ya, hadiah. Iya gitu. Hadiah. Itulah yang kenapa pas lagi di luar nikah itu si anak nggak dapet gitu. Dan yang sedikit disayangkan itu Kalau misalkan kenapa itu pas perempuan. lagi giliran udah telat 3 bulan tetap memaksakan untuk menikah? Kan jelas-jelas warga juga sudah tahu. Mau nggak mau pasti ketahuan ya. Udah ketahuan Yang gitu. namanya bangke lama-lama pasti kecium kan. Pasti gitu loh, udah jelas gitu. Nah, kenapa harus dipaksakan menikah? Kenapa nggak disesuaikan anaknya lahir dulu baru nikah gitu kan udah jelas. Oh, ternyata anaknya tuh di luar nikah gitu Iya. kan. Nah, Itu kan sebenarnya lebih ke konsekuensi ya. Iya. Itu yang kalian perbuat ya, tanggung jawab kalian itu gitu. Iya. Dan menanggung malu selama beberapa bulan doang lah iya, gitu. maksudnya gimana ya? Malunya juga tetap. Iya, malunya tetap mau nggak mau gitu walaupun udah nikah juga ya. Iya, malunya tetap gitu loh. Ya mau gimana gitu lagi. Ya balik lagi kan namanya juga orang yang orang yang berbuat salah ya dia bertanggung jawab gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Itu juga termasuk untuk laki-laki ya. Syukur-syukur dan kasarnya kita tuh bener-bener mensucikan bukan mensucikan kata-katanya. Memuliakan. Memuliakan si laki-laki dan wanitanya. Ya, Ya kan? Si Emang laki-lakinya harus itu. tidak
tertekan bahwa dia telah menghamili si wanitanya, dan perempuannya juga tetap dimuliakan gitu ya. Dimuliakan karena dia jelas, oh ini tuh anak saya gitu loh. Dan saya sesudah anak ini lahir saya berhubungan dengan laki-laki ini. Oke. Gitu loh. Lebih dimuliain ya.